Shalom semuanya, shalom, shalom. Ya, kita kembali melihat kepada apa yang Bapak Gembala Pembina kita sudah bagikan untuk saudara dan saya bahwa musim menuai itu telah tiba. Ini yang harus menjadi iman kita. Musim menuai telah tiba. Kalau kita mengimani dan kita tidak menyertakan perbuatan kita, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, oleh karena itu, apa yang saya akan bagikan pada saat ini adalah, mari kita meresponi. Jangan cuma beriman, berteriak, kita mengumandangkan itu, memperkatakan semuanya itu, tapi kita tidak meresponinya dengan hal-hal yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita perlu tahu pada saat kita mau menuai, ya, musim menuai telah tiba itu berarti ini dalam perjalanan adanya tuaian-tuaian yang sudah ada di depan kita, yang kita akan tuai. Tentunya bagian kita adalah mulai kita menjaga supaya tuaian itu nggak sampai rusak. Tentunya kondisi seperti ini merupakan hal yang perlu menjadi bagian kita. Jangan sampai tuaian itu rusak karena dimakan burung atau tak terpelihara, kurang disirami, kurang air. Dan itulah yang menjadi bagian yang kita kerjakan sekarang ini. Kita lakukan doa keliling. Kita lakukan doa suku. Kita terus berdoa supaya tuaian-tuaian itu jangan sampai rusak sebelum waktunya. Ya. Tentunya kalau kita sudah mulai menjaga, kalau yang saya tahu kalau padi itu kadang-kadang dimakan burung gitu kan, maka harus dipasang ya penjaga-penjaga yang ada di sawah-sawah gitu untuk mengusir burung-burung. Begitu pula itu kita lakukan melalui doa kita. Tetapi di samping kita mempersiapkan supaya tuai itu nggak rusak, kita juga perlu mempersiapkan penuainya. Ya, di dalam hal inilah saya sebagai gembala meresponi dengan menyediakan berupa traktat, ya, menggerakkan tim media untuk mempersiapkan, ya, untuk kita share, ya, hal-hal rohani supaya ada penginjilan yang kita akan bagikan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui website kita, melalui WhatsApp kita, ya. Itu kita lakukan supaya semakin tersebar berita keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Kemudian Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Ya. Tempalah mata bajamu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi, ya, tombak. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa, dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Ini menggambarkan orang-orang yang memang yang siap. Orang-orang yang sudah dalam keadaan ready untuk ikut ambil bagian di dalam penuaian. Di dalam kenyataan yang sekarang ini ada, ya, saya bicara tentang keadaan yang ada di Hong Kong. Kalau kita melihat berita hari demi hari, jumlah penderita yang suspek COVID, baik itu dari antigen maupun juga secara PCR, untuk mendapatkan data positif, angkanya bergerak dari 600 akhirnya jadi 1000. Ya. Dan ini menimbulkan dampak. Benar-benar pada waktu saya menemukan data bahwa jumlah jemaat yang dulu akhir tahun yang lalu itu bisa mencapai angka 500 untuk Sabtu dan Minggu. Ternyata di tahun ini, di tahun 2022 bahkan sampai dengan bulan Juni, pada waktu sudah mulai diizinkan kembali hanya tinggal 70%, 350-an.
berkurangnya ini, ya, berkurangnya akan jumlah bilangan ini sudah jelas mempengaruhi bukan cuma sekedar jemaat, tapi mempengaruhi juga para prajurit-prajuritnya Tuhan. Bahkan saya melihat kenyataan yang ada, pengurus baik itu kul maupun pelayan jemaat sampai kepada koordinator ibadah pun sempat ada yang harus tetap tinggal di rumah. Kenapa? Karena majikan tidak mengizinkan. Apakah itu karena takut? Ya, apakah karena memang mereka tidak menghendaki lagi? Ya, orang-orang yang bekerja di dalam rumah tangga mereka itu untuk terlibat dengan kegiatan di luar, apalagi gereja. Iya, kita bersyukur bahwa gereja itu seakan-akan jadi momok gara-gara peristiwa-peristiwa yang dilewati selama setengah tahun ini, menjadi momok bahwa gereja ini seakan-akan sarang daripada COVID-19 yang harus dihindari, sehingga majikan-majikan itu memberikan fatwa. Ya, fatwa tahu ya. Fatwa itu perintah bahwa yang tidak boleh dilanggar, bahwa mereka nggak boleh datang ke gereja. Libur boleh, ke gereja nggak boleh. Oleh karena itu, kondisi semacam ini membuat pasukan yang sudah disiapkan di tahun lalu untuk masuk di tahun 2022 ini perlu untuk ditata ulang. Karena itu menjadi lumbung, menjadi tempat, menjadi wadah. Kalau di dalam komposisi, ya, petarung-petarung, komposisi daripada para penuai-penuai ini tidak ditata dengan rapi, maka bisa dibayangkan, ya, bisa dibayangkan betapa tidak siapnya kita untuk menuai. Oleh karena itu, yang berikutnya adalah kita sedang mempersiapkan lumbung. Ya, kita siapkan siapa-siapa yang dalam kondisi siap pakai, yang boleh libur, yang boleh ke gereja, ya, supaya kita tidak melanggar, menabrak otoritas yang harusnya ada dalam diri setiap majikan atas setiap, ya, CC yang bertugas untuk menopang rumah tangga dan keluarga mereka. Di dalam penyusunan kembali inilah yang pada hari-hari ini, yang pada bulan ini, yang terutama khususnya bulan ini mulai ditata rapi. Saya tahu bahwa menata ulang ini dari struktur yang lama yang dari akhir tahun itu sudah disiapkan sebaik mungkin, ternyata mau tidak mau kita harus mengubah lagi. Tidak bisa kita menggunakan. Karena apa? Yang sudah tersusun tahun lalu ternyata banyak yang nggak bisa libur. Begitu pula dari jam ibadah. Jam ibadah kita melihat 5 kali ibadah. 5 kali ibadah ini ternyata belum bisa berjalan. Terutama yang paling pagi jam 8. Ya, yang paling terganggu adalah yang paling pagi dan yang paling sore. Yang paling pagi adalah oleh karena mereka masih dibutuhkan oleh setiap keluarga. Tapi yang sore juga disuruh cepat-cepat pulang. Sehingga komposisi seperti ini, waktu saya menemukan data, maka saya mulai mengubah perubahan jam ibadah raya. Yang pertama adalah jam 8.30, yang kedua 10.30, kemudian siangnya jam 12 sampai jam 1 adalah waktu untuk istirahat, kemudian jam 1 sampai jam 2.30, yang terakhir nggak terlalu sore, nggak sampai jam 6, jam 16.30 sudah dalam posisi selesai. Sehingga kalau ada pasukan-pasukan ini yang diharuskan pulang
sorean, maka mereka bisa pulang. Yang kalau nggak boleh keluar pagi, mereka punya tempat, mereka punya wadah. Tentunya di dalam penetapan ini akan terpikir begini, musim menuai telah tiba. Kenapa kok malah ibadahnya dikurangi? Ini ya, ini perlu untuk kita pahami bersama. Memang kalau tanpa data kita nggak bisa bergerak dengan tepat. Untuk diketahui bahwa ibadah minggu ini perubahan yang 4 kali ini adalah yang khusus hari minggu. Hari minggu itu tercatat yang hadir cuma 290, 300 lah. Sampai dengan hari kemarin, angka 300. Tapi kapasitas dalam setiap kali ibadah itu paling sedikit dengan ketetapan pemerintah Hong Kong yang baru itu 110. Kalau 110 kali 4 itu adalah 440. Kalau 440 dibanding dengan yang sekarang sudah hadir itu 300, berarti kita harus menuai. Kita harus menambah lagi jumlah yang hadir. 140 orang itu hampir separuh daripada apa yang sudah hadir selama ini. Kalau separuh dari apa yang sudah hadir, saya berkata itu sudahlah mulai penuaian. Nanti kalau melebihi daripada ekspektasi kita, ya why not? Kita perlu untuk menata ulang supaya waktu tidak banyak terbuang, tenaga juga tidak banyak sia-sia. Kita semua bergerak, ya. Kita semua bergerak untuk membawa mereka, ya, membawa mereka itu dituai, mereka dibawa, ya, dibawa masuk di dalam, ya, keluarga ilahi ini. Dan jelas bahwa pada waktu kita mulai mempersiapkan, ternyata ada anak kita yang ada di Suwaru Malang dan sudah mulai mengawali dengan mulai ibadah di gereja di sana. Wow. Kalau melihat dulu ada di Hong Kong, ya, dia rasanya baru sampai kepada tugas gembala kul. Tapi kalau gembala kul punya hati untuk Tuhan dan sampai pulang punya kerinduan untuk menjangkau dan jiwa-jiwa, ternyata Tuhan pakai. Sekarang sudah 2 kali sebulan, yang 2 kali adalah ibadah di dalam satu rumah daripada keluarga anggota gereja baru ini. Siapa yang nangani? Ya, rekan sekerja kita dari Malang, gereja GBI Suropati. Puji Tuhan. Kalau sekarang sedang dikelola gereja di SPD, ya, Sumba Baradaya, ini masih belum ada gegetnya. Karena apa? Baru, ya, di dalam rencana. Tantangan sudah datang. Saya kalau mendengar rencana seperti ini ada tantangan malah semangat. Kalau nggak ada tantangan, wah rasanya kok adem ayem. Untuk siapakah kita bekerja kalau nggak ada tantangan? Ya, untuk itulah kita lihat bahwa tantangan ini menandakan bahwa Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dukung gereja di SPD Sumba Baradaya ini. Kami tidak melihat dari denominasi mana. Yang penting jiwa dituai. Ya. Saya dengar kemarin juga ada berita dari Junita. Junita itu di mana? Ternate. Sangir. Haleluya. Saya dapat berita dari Junita Dareda. Tapi Miske datang dan mereka berdua bikin satu kegiatan. Ya, kegiatan di satu rayon. Bikin acara yang hadir cukup banyak. Saya berkata gini, apa perlu segera dibuka gereja yang baru? Iya, di Sangir. Iya. Ya, Sangir Talaut, bayangin.
sepasang darida, satu junita, satu miske. Ya, ya sampai saya sambil guyon saya ngomong begini. Kalau gitu biar miske saya suruh pulang, buka gereja sama kamu ya di sana. Hmm. Oh, belum papi katanya. Sesuatu hal yang udah mulai ada awan sebesar telapak tangan itu menggambarkan hujan lebat akan turun. Kalau saya segera ayo selesaikan untuk Tuhan. Karena hal semacam inilah yang akan membawa jemaat itu masuk dalam keluarga ilahi, baik itu di Rembang, di Indonesia maupun di Hong Kong. Supaya kita ini semua dipersiapkan, semua kita dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Amin. Saya menggunakan kata umat yang layak bagi Tuhan itu karena ada poin yang penting yang sedang dicanangkan dari pusat. Kita memang melewati jalan yang baru. Ya, jalan yang baru di mana kita mau tidak mau harus di sana berjalan melewati itu karena Tuhan, ya. Karena Tuhan yang membukanya buat kita. Saya lihat gambarnya ini kelihatannya perlu diganti dengan jangan jalan yang mulus begini. Ya, rasanya kalau jalannya mulus begini enak banget ini. Iya, apalagi kalau mengendarinya pakai Fortuner gitu kan. Wah, tapi jalan yang baru ini yang Tuhan buka ini ya di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. That's good ya. Sesuatu yang pasti akan memberikan satu tantangan. Tuhan menuntun dan kita pasti membutuhkan akan paradigma yang baru. Ya mungkin kalau Tuhan yang buka, kita pakai pikiran kita sendiri. Oleh karena itu nggak ada jalan lain. Kita harus makin melekat sama Tuhan. Paradigma yang baru itu nggak mungkin atau nggak akan bisa untuk kita temukan keluar dari diri kita. Itu harus turun dari atas. Yaitu yang datang daripada Tuhan kepada setiap kita ya yang ada di dalam wadah ini. Dan kemudian pada waktu kita ini bergerak ya untuk membawa jiwa-jiwa itu nanti bergabung bersama kita untuk nanti dibawa menjadi umat yang layak ya, yang mana dengan satu kerinduan mendapatkan paradigma yang baru daripada Tuhan, maka nggak ada jalan kita harus makin melekat sama Tuhan. Dan itu perlu jaga hati, nggak cuma jaga hati, jaga api. Saya nggak tahu hari-hari ini Tuhan selalu berikan dua kata ini, jaga hati, jaga api. Jaga hati itu berarti ketulisan kita di dalam melayani. Jaga api itu adalah gairah kita yang begitu berkobar-kobar, bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur, benar-benar saya bersyukur di bulan Juni ini saya menemukan pada waktu pahlawan-pahlawan itu dibawa turun, disusun ulang akan penyusunan daripada ibadah 1, 2, 3, 4, pelayan jemaat sampai dengan pengurus school dari penilik sampai dengan gembala dan sekretaris. Ya, sekedar informasi, ada satu kelompok penilik, peniliknya udah pulang ke Indo oleh karena sakit. Gembalanya harusnya ada 4. Ternyata ditemukan cuma tinggal 1. Satu itu pun sekretarisnya nggak boleh libur. Yang lain ada satu sekretaris, gembalanya sudah ada, gembalanya yang mau pulang, ada gembalanya yang nggak boleh libur. Bayangin 4 gembala jadi tinggal 1. Maka komposisi itu terpaksa direstorasi, ditata ulang. Otomatis yang dulunya gembala nggak libur akhirnya nggak bisa melayani. Ada penilik yang pada akhirnya karena banyak anak-anaknya yang juga nggak libur, penilik ini akhirnya
nggak jadi penilik lagi, jadi gembala. Wah, kalau secara pikiran manusia, udah saya mikirnya gini, ini kalau dinaikin jabatan lebih gampang. Tapi kalau dipindah kembali seperti semula, karena tidak ada anak-anaknya anggota, bukan karena kesalahan dalam pelayanan, tapi karena situasi di mana memang anak-anak anggota kulnya tidak boleh libur, sehingga kelompoknya menjadi berkurang, ya otomatis. Pada posisi demikian, penilik jadi gembala kul, saya pikir, wah ini bisa ngambek nih, bisa marah ini, bisa protes ini. Surprise buat saya. Karena yang bersangkutan berkata, siap papi. Perkataan siap papi ini saya menangkap sebagai orang yang bisa menjaga api. Gairahnya ya nggak akan berkurang. Gembala oleh karena satu perkara maka dia nggak bisa lepaskan penggembalaannya. Tapi dia juga bertekad, dia punya semangat. Aku akan tetap ikut sebagai penerobos. Pelayanan nggak ada kaitannya dengan jabatan. Wow, artinya posisi apapun juga. Kalau Tuhan melakukannya buat Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Saya yakin yang model begini nih, yang model begini Tuhan pasti lihat. Pasti Tuhan itu lihat. Dan itu menjadi berkat buat saya. Benar, menjadi berkat buat saya. Sehingga hanya orang-orang yang bisa menjaga hati dan yang bisa menjaga api lah. Yang mana nanti ya akan dibawa kepada level yang berikutnya, di mana nanti tanggal 1 Juli ya. Tanggal 1 Juli kita tuh merindukan untuk bikin pray, praise, and worship. Ya. Pray, praise, and worship. Hari itu adalah hari di mana Hong Kong kembali menjadi masuk ke China. Peringati dan menjadi hari libur di sini. Saya bikin 2 acara penuh ya, full dengan doa, pujian dan penyembahan. Karena melalui doa dan pujian, orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji Tuhan, pasti dia akan memiliki satu level pengenalan keintiman lebih daripada yang nggak terbiasa melakukan doa dan pujian. Baru kemarin hari Kamis, ya Kamis kemarin, saya diminta untuk melakukan Zoom bersama dengan para mahasiswi daripada UPH, Universitas Pelita Harapan ya, yang ada di Jakarta. Di dalam Zoom itu ada 5 mahasiswa-mahasiswi yang mereka bergabung di dalam Zoom dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu fokusnya mulai tertuju di tengah situasi global semacam ini, di mana kemajuan teknologi, di mana bebasnya akan keterbukaan informasi dan komunikasi yang semacam ini, bagaimana gereja, bagaimana gembala itu menata ulang di dalam penjangkauan dan penginjilan. Dalam kenyataannya memang begitu mudahnya orang-orang itu akan mengakses informasi ya, melalui internet. Dan saudara yang sudah terjun di bidang internet ini pasti ngerti, aduh informasi itu unlimited, apa saja bisa. Kita menghindari yang jahat-jahat pun, tapi ternyata juga ada yang palsu, ada yang menyesatkan. Nah, semacam inilah
kita melihat kita masuk hutan belantara dunia informasi yang unlimited ini, kalau kita nggak mampu untuk menangkap apa yang Tuhan mau bicara kepada kita, begitu gampangnya kita akan disesatkan. Oleh karena itu langkah yang berikutnya, ya, menghadapi kondisi yang semacam ini, saya juga menekankan pray and praise. Sampai akhirnya kita sampai kepada yang namanya worship. Worship itu bukan cuma tersungkur, bukan cuma angkat kedua tangan kita dalam kita menghampiri Tuhan, memuji dan menyembah Dia dengan posisi seperti itu. Worship itu adalah gambaran mengenal isi hati Tuhan dan melakukannya. Nah, kalau kita nggak masuk melalui present worship tanggal 1 Juli, itu sebetulnya sarana untuk membawa para pasukan, para penuai, ya, para tentara Kristus wanita kalau di Hong Kong. Saya berharap nanti yang di Rembang pun juga akan boleh mengikuti planning ini, step-step ini untuk mempersiapkan penuaian buat gereja masing-masing, termasuk Lili dengan Lydia. Kalau yang di Sumba juga mau ikut silahkan, ya, karena melalui kondisi semacam ini kalau kita nggak siap dalam menuai, kita masuk ke belantara dunia informasi yang begitu unlimited dan tidak bisa kita seleksi. Ya, seleksi itu gembala yang seleksi, sementara pasukannya akan terjun ke bawah. Maka kondisi semacam ini akan membuat resiko. Pasukan dikirim malah hilang, tenggelam. Oleh karena itu 1 Juli saya merindukan bahwa nanti yang hadir tidak hanya bersama-sama berdoa memuji, tapi kita akan menyembah sampai kita bisa menangkap, kita bisa mendengar apa yang Tuhan ingin bicara, baik kepada kita pribadi atau kepada gereja. Dan ini dibutuhkan kesungguhan bagi para peserta. Kalau seandainya dianggap perlu, peserta yang sudah daftar dan yang mau daftar boleh doa dan puasa. Kalau doa puasa itu inisiatif daripada masing-masing pribadi, lebih baik daripada diharuskan oleh gereja doa dan puasa. Tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, kita nggak akan bisa mendekat kepada Dia. Oleh karena itu, 1 Juli menjadi sarana di mana saya sebagai gembala merindukan semua yang hadir, semua dilawat Tuhan, semua mendapatkan pesan yang sama, dan kita semakin solid, kita semakin unity di dalam kita ini menjangkau akan jiwa-jiwa, dan nama Tuhanlah yang akan dimuliakan. Sehingga pesan daripada Bapak Gembala Pembina kita nggak cuma perlu untuk penginjilan. Penginjilan itu berkaitan dengan penuaian, tapi kita perlu pemuritan. Pemuritan itu adalah mempersiapkan umat yang layak. Untuk pemuritan ini, ya, ini dibutuhkan satu pemahaman daripada setiap kita bahwa kita boleh mendapatkan jiwa, tapi kalau jiwa ini tidak dimuridkan, dia tidak dibawa masuk kepada satu gaya hidup, ya, yang harusnya ada dalam kehidupan kita untuk nanti siap menginjil lagi. Maka
Percuma, sia-sia, karena jiwa itu datang dan masuk tanpa dia ngerti, tanpa dia mendapatkan apa-apa, tanpa dia menerima tuntunan sesuatu yang harusnya menjadi bagian mereka untuk dikerjakan. Nuai dimuridkan. Jiwa-jiwa disiapkan menjadi umat yang layak. Maka kita lihat setiap senior sekarang yang ada, setiap pemimpin yang sudah bergerak, saya minta pada malam hari ini, apakah itu saudara koordinator ibadah, pelayan jemaat, penilik, ya, gembala sampai sekretaris school, para guru, para pengkhotbah, semua. Saya minta untuk ambil bagian dalam pemuritan ini. Sesederhana sebetulnya. Sederhana yang namanya pemuritan. Slide terakhir yang saya ingin bagikan. Ini tantangan buat kita semua. Kalau kita sudah berani memuridkan, ini tantangan buat kita. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ini, ayat ini. Kita imani bahwa kita sedang memperkatakan ini kepada jiwa-jiwa yang akan kita tuai nanti. Kita memperkatakan ayat ini kepada orang-orang yang kita rindu untuk dimuridkan melalui hidup kita. Kita membacanya dengan iman. Tuhan pasti akan percayakan dan Tuhan pasti akan mampukan. Kenapa? Karena sesungguhnya ayat ini gambaran orang-orang yang sedang memuridkan. Ya. Saya akan bicara tentang hal ini lebih dalam lagi besok maupun lusa di dalam ibadah, di mana kita akan melihat ternyata proses ini tidak sesederhana seperti ayat yang kita akan perkatakan ini. Mari kita baca bersama-sama dengan perlahan, nggak perlu cepat-cepat, ya, tapi kita imani satu demi satu kata-katanya supaya kita bisa menangkap, merenungkan dan melakukan itu. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ada amin? Amin. Yuk kita baca lagi sekali lagi. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini pemuritan. Keberanian daripada guru untuk berkata kepada muridnya seperti ini. Amin. Amin. Sementara saya minta Feli untuk naikkan sebuah lagu. Ya. Kita ambil kesempatan ini untuk menghampiri Tuhan. Bila ayat ini Filipi 4 ayat 9 ini mengusik kita. Beranikah kita masuk di dalam level ini? Beranikah kita berkata seperti ini kepada jiwa-jiwa yang kita akan tuai nanti? Lihatlah padaku. Lihatlah padaku.
Kenara lama syakandara. Kenara lama syakandara. Pesan yang kuat, jaga hati dan jaga api. Itu selalu terngiang-ngiang. Jaga hati dan jaga api. Kalau hati kita nggak terjaga, api itu akan bisa redup, bahkan mungkin bisa padam. Dan biarlah di masa menuai telah tiba ini, kita dalam posisi, dalam situasi, dalam kondisi yang betul-betul full siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dan hari-hari ini kita akan pakai. Terus gereja ini akan melengkapi para penuai, melengkapi mereka yang dituai melalui para penuai untuk terjadi pemuridan yang akan membuat umat yang layak itu akan terpelihara sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti. Tuhan penuhi kami, Tuhan pakai kami, Tuhan siapkan kami. Tanpa Roh-Mu kami nggak mampu apa-apa. Tanpa Roh-Mu kami tidak berdaya. Oleh karena itu penuhi Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami untuk terus bisa bekerja di ladang Tuhan dan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, dan buka mata kami untuk melihat tuaian itu. Mampukan kami untuk menangkap jiwa-jiwa yang telah Tuhan siapkan untuk kami tuai bersama melalui pelayanan di gereja kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang akan memampukan kami menangkap jauh, lebih dalam dan lebih luas lagi. Sehingga apa yang ada dalam hati Tuhan akan tergenapi dalam hidup setiap kami. Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengakhiri, akan menara doa kami ini. Dan biarlah kami angkat kedua tangan kami. Kami rindu Engkau memberkati kami dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat yang dicurahkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, yang akan membuat kami hidup di dalam kelimpahan, yang nantinya bersama dengan Roh-Mu yang kudus, kami menjadi lebih siap untuk menjadi saluran berkat Tuhan terjadi di masa menuai ini. Mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang percaya diberkati bersama katakan amin. Amin.